Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahsanul Hazlin dari kelompok 17. Di sini saya akan membahas tentang tokoh aliran institusional dari Gunnar Myrdal. Baiklah, langsung saja. Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkular yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Myrdal yakin bahwa menetapkan gagasan keseimbangan stabil sebagai dasar suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan perubahan suatu sistem sosial adalah keliru. Tetapi, jika kita tetap menerapkan analisis keseimbangan tersebut, maka suatu perubahan akan senantiasa menimbulkan reaksi di dalam sistem itu sendiri. Dalam bentuk perubahan-perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah yang berlawanan dengan perubahan pertama. Asumsi tidak realistis lainnya yang berkaitan dengan pendekatan keseimbangan stabil adalah faktor ekonomi. Teori ekonomi klasik mempunyai kelemahan pokok yaitu mengabaikan faktor-faktor non-ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang memperlicin jalannya sebab menyebab sirkuler di dalam proses kumulatif perubahan ekonomi. Karena kedua asumsi yang tidak realistis, inilah maka teori tradisional gagal menjelaskan problem dinamis keterbelakangan dan pembangunan ekonomi. Menurut Gunnar Myrdal, dalam teorinya, jika dilakukan pembangunan ekonomi dalam suatu negara, maka akan muncul dua faktor, yaitu yang pertama memperburuk keadaan ekonomi bagi daerah miskin yang disebut dengan break-west effect. Contohnya yaitu pembangunan pada A yang dapat menimbulkan hambatan yang besar bagi B atau yang lain. Yang kedua, mendorong faktor miskin menjadi lebih maju disebut dengan spread effect atau trickle down effect. Contohnya yaitu dari dorongan pembangunan A terhadap pembangunan B. Jadi, variabel A dan B saling mempengaruhi satu sama lain. Di A akan mempengaruhi di B. Begitu juga sebaliknya. Ketika A dan B naik, maka menyebabkan lingkaran yang baik atau putaran arus yang positif. Adapun faktor-faktor terjadinya break-west effect ialah satu, pola perpindahan penduduk, kedua, pola aliran modal, ketiga, jaringan komunikasi, informasi, dan transformasi. Adapun tesis yang dibuat Myrdal yaitu membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Yang pertama, ketimpangan regional, yaitu dengan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba atau dengan keuntungan. Yang kedua, yaitu ketimpangan internasional, di mana perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara berkembang. Nah, sekarang sudah tahu kan siapa Myrdal? Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.